Salam sejahtera kepada semua yang menyaksikan rekaman video ini. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk menghasilkan PCB board. Jadi untuk menghasilkan PCB board, langkah pertama yang kita perlu buat adalah kita perlu membuat reka bentuk ataupun circuit design menggunakan perisian Proteus. Dan kemudian kita akan dapatkan PCB layout. Dan PCB layout inilah yang akan kita setup nanti di dalam ataupun di atas kertas suri ini. Ini adalah contoh PCB layout yang sudah dicetak di atas kertas suri. Selepas kita mencetak UV ataupun PCB layout, kita perlukan UV board ini. Langkah yang seterusnya adalah memotong UV board ini berdasarkan size ataupun ukuran PCB layout yang kita telah cetak di atas kertas suri. Jadi itu tujuannya adalah untuk memastikan tiada pembaziran di dalam penggunaan UV board. So sekarang kita akan memotong UV board ini menggunakan mesin pemotong yang terdapat di Makmal Project. So inilah hasil UV board yang telah kita potong dan yang mana sesuai dengan size UV ataupun PCB layout yang kita telah cetak. Oke, langkah seterusnya untuk penghasilan PCB board adalah proses fotolitografi. Jadi ini adalah mesin fotolitografi yang kita ada di Makmal Project Politeknik Kota Kinabalu. Jadi apa yang kita perlukan adalah mesin ini, UV board yang kita telah potong tadi, dan juga kertas suri yang kita telah cetak awal-awal tadi. Jadi proses pertama adalah kita perlu hidupkan dahulu mesin fotolitografi ini dengan menekan switch on di bagian tepi di sini. Dan kita dapat perhatikan bahwa ataupun display di sini menunjukkan nomor kosong. Jadi selepas itu langkah seterusnya adalah kita buka balutan. Kita buka balutan UV board ini. Jadi untuk perhatian semua, kita kena memastikan bila kita buka lapisan yang menutupi UV board ini, pastikan tempat itu dalam kawasan yang gelap untuk memastikan tidak berlaku kecacatan terhadap UV board yang akan dihasilkan. Dan kita buka yang ini, kita akan buka lapisan ini. Kemudian kita tekapkan. Kertas suri ini di atas seperti ini. Pastikan dia tidak bergerak, dan make sure boleh juga letakkan selotep ataupun gum di sini untuk memastikan dia dalam keadaan yang stabil. Selepas itu barulah kita buka mesin fotolitografi ini dan kita letakkan board kita menghadap ke atas dan pastikan litar itu dalam kedudukan yang betul, tidak terbalik. Lepas kamu sudah pastikan semua dalam keadaan yang baik, barulah kamu tutup penutup fotolitografi ini, dan kita lockkan fotolitografi ini bagi memastikan proses berjalan dengan lancar. Kemudian barulah kita setkan masa. Kita setkan masa selama 120 saat 120 saat. Baru kita setkan masa 120 saat. Ini bila kita sudah set masa, baru kita tekan start.
Oke, kita akan menunggu sehingga selesai 120 saat ini, kemudian barulah kita keluarkan UV board ini. Kita tunggu prosesnya berjalan. Selepas selesai 120 saat, kemudian kita matikan mesin fotolitografi ini. Ini kita keluarkan UV board yang telah kita masukkan di dalam sebentar tadi. Oke, keluarkan dengan berhati-hati. Oke, inilah hasil yang kita inginkan, di mana kalau kita dapat perhatikan di sini, di dalam UV board ini, di atas UV board ini sudah ada track mengikut layout yang telah kita buat menggunakan Proteus. Oke, jadi next step adalah proses developing, dan juga last kali adalah etching. Selepas selesai proses fotolitografi, langkah seterusnya untuk menghasilkan PCB board adalah developing. Jadi ini adalah mesin developer. Jadi di dalam mesin developer ini kita memerlukan campuran di antara air bersih dan juga larutan developer. Jadi kita akan pastikan air dan larutan developer itu digunakan mengikut nisbah yang betul. Jadi bila kita menggunakan bahan kimia, kita akan memastikan kita telah memakai pakaian ataupun peralatan yang sesuai, seperti apron ini. Ini tujuannya adalah untuk meminimumkan masalah ataupun kejadian yang tidak diingini berlaku. Jadi kita akan masukkan air di dalam ruangan ini. Nanti di dalam ruangan ini kita akan masukkan air di dalam ruangan ini mengikut sukatan yang ditetapkan. Kemudian kita akan campurkan larutan developer ini, oke, ke dalam ruangan ini mengikut nisbah yang diperlukan. Dan selepas campuran air dan developer itu sudah dimasukkan di dalam ruangan ataupun bahagian ini, baru kemudian kita akan selipkan UV board kita yang kita sudah lakukan proses fotolitografi tadi. Kita apitkan seperti ini. Kemudian kita masukkan UV board ini ke dalam larutan yang kita telah buat tadi. Dan selepas itu kita perlu membuat setting terhadap indikator yang ada di bahagian panel elektronik. Jadi selepas selesai proses itu, maka kita akan keluarkan UV board kita dan tersedia untuk ke proses selanjutnya, yaitu proses etching. Jadi tujuan proses developer itu adalah untuk menghapus ataupun menghilangkan bahagian berwarna hijau yang terdapat di dalam ataupun di atas permukaan UV board. Jadi itu saja untuk proses developer yang mana menggunakan bahan kimia. Jadi bila kita menggunakan bahan kimia, para pelajar perlu berhati-hati agar tidak terkena dengan bahan kimia yang mudah menghapus. Oke, seterusnya, selepas kita selesai membuat proses developing, langkah seterusnya adalah proses etching. Proses etching merupakan proses yang terakhir di dalam penghasilan PCB board. Jadi apa yang kita perlu buat di sini adalah, saya perkenalkan, ini adalah mesin etching. Ini adalah mesin etching yang terbaru yang kita miliki di Jabatan Kedokteran Elektrik Politeknik Kota Kinabalu. Dan untuk menggunakan mesin ini, kita akan gunakan bersama dengan air dan larutan etching. So ini adalah etching solution. Jadi ini juga sama seperti
developer dia merupakan bahan kimia yang menghakis. Jadi para pelajar diminta untuk memastikan semua pelajar bila mengendalikan peralatan ini memakai peralatan ataupun kelengkapan yang sesuai. Oke. Jadi bagaimana kita menggunakan mesin ini? Sudah tentu yang pertama kita perlu hidupkan mesin ini. Nanti hidupkan, jadi kita akan membuat tetapan ataupun setting di bahagian paparannya. Oke, kemudian kita akan angkat alat ini dan UV board yang kita sudah buat tadi kita masukkan di bahagian sini. Oke, masukkan di bahagian sini dan selepas itu kita akan angkat sistem ini dan letak di bawah terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masukkan air. Nanti kita akan masukkan air di ruangan atas ini. Oke, dan kita akan campurkan dengan etching solution. Oke, selepas kita sudah campurkan air dan etching solution mengikut nisbah yang ditetapkan, barulah kita masukkan UV board kita menggunakan alat ini ke dalam slot ataupun ruangan yang tersedia, dan kita perlu membuat tetapan di bagian screen penetapan masa. Oke, jadi apabila kita tekan butang start, maka sistem akan mula beroperasi sehingga tamat masa yang kita telah tetapkan. Kemudian bila selesai, barulah kita angkat semula dengan berhati-hati. Oke, dengan berhati-hati. Kemudian kita perlu cuci dahulu di bagian sini. Oke, kita cuci dahulu sebab dia adalah larutan kimia. Oke, cuci dahulu dan barulah kita boleh ambil board kita itu. Ya, barulah kita boleh ambil board dan ini kita boleh kembalikan di tempat ini. Oke, dan board yang terhasil adalah kurang seperti ini. Oke, bagian hijaunya sudah hilang dan track untuk UV board itu kelihatan dengan jelas. Jadi begitulah proses untuk menyediakan PCB board, bermula daripada membuat desain di dalam perisian Proteus, kemudian kita transfer desain itu dalam bentuk PCB layout. Selepas itu kita perlu mencetak PCB layout itu di atas kertas suri, dan kertas suri itu kita akan gunakan untuk proses fotolitografi di atas UV board. Lalu kemudian kita akan teruskan dengan proses developing, dan akhir sekali adalah proses etching. Jadi saya harap semua pelajar boleh memahami bagaimana kaidah untuk menghasilkan PCB board menggunakan peralatan-peralatan yang ada di Jabatan Hidroterapeutik Politeknik Kota Kinabalu. Sekian, terima kasih.